Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Ena Eni Kusumastuti. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga persamaan kuadrat disebut juga dengan persamaan berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, c adalah bilangan real. Contoh persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 5x tambah 10 sama dengan 0. Maka kalau disuruh mencari nilai A-nya adalah 1, kemudian B sama dengan 5, dan C sama dengan 10. Nah, bagaimana dengan contoh nomor 2? X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Maka nilai A adalah 1, B-nya tidak ada karena nilai di depan X tidak ada. Kemudian C sama dengan negatif 30. Nah, sedangkan contoh 3, 4x kuadrat ditambah 20x sama dengan 0. Maka nilai A adalah 4, kemudian B sama dengan 20, dan C sama dengan 0. Begitu ya nak ya, cara menentukan nilai A, B, dan C. Ini akan bermanfaat atau berguna ketika kalian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Cara pertama dengan memfaktorkan, cara kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara ketiga dengan rumus ABC. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, tentu kalian masih ingat cara memfaktorkan ketika belajar di kelas 7 tentang operasi bentuk aljabar. Contohnya, selesaikanlah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0, faktornya adalah 3x. Maka 3x kuadrat dibagi 3x adalah x. 12x dibagi 3x adalah 4, sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah 3x sama dengan 0, x sama dengan 0/3. Akar yang berikutnya adalah x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Berarti akan ada 2 akar, yaitu x1 dan x2. Ini 0/3 berapa ya? 0/3 adalah sama dengan 0. Sehingga x1 adalah 0, x2 adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Jelas anak ya? Contoh kedua, 9x kuadrat dikurangi 25. Ini selisih 2 kuadrat. Kita faktorkan, yaitu 3x dikurangi 5 dan 3x ditambah 5 sama dengan 0. 3x dikurangi 5 sama dengan 0, 3x sama dengan 5, dan x sama dengan 5/3. Boleh disederhanakan, boleh dibuat seperti ini. 3x ditambah 5 sama dengan 0, 3x sama dengan min 5. Maka x sama dengan min 5/3. Ini kita sebut x1 karena bilangannya lebih kecil, dan ini kita sebut x2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 5/3, 5/3. Kita lihat contoh 3. Bagaimana kalau x kuadrat ditambah 8x tambah 16? Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, caranya kamu perhatikan nilai C. C-nya 16. 16 ini kamu pikir-pikir perkalian berapa? 16 itu bilangan berapa kali berapa? Dapatnya 16. Nah, ketika dapat suatu bilangan, coba kamu jumlahkan. Apakah jumlahnya sama dengan nilai B, yaitu 8? Nah, kita bisa cek. 16 bisa 1 kali 16. 1 kali 16, 16. Tapi ketika dijumlahkan, sama dengan 8, sama dengan 17. Berarti salah. Ya.
Kemudian bisa juga 2 kali 8. 2 kali 8, 16. Ketika dijumlahkan adalah 10. Berarti salah. Bisa juga 4 kali 4, 16. Dijumlahkan adalah 8. Nah, ini yang betul. Maka faktor dari x kuadrat ditambah 8x tambah 16 adalah x tambah 4 dan x tambah 4 sama dengan 0. Nah, karena sama, ini disebut akarnya kembar. Karena sama akarnya, x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan minus 4. HP-nya cukup satu saja karena dia kembar, sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Begitu juga contoh nomor 4. M kuadrat min 4M min 12 sama dengan 0. A nilainya 1, C-nya kita lihat min 12. Min 12 perkalian berapa kali berapa? Jumlahnya adalah minus 4. Oh, min 6 kali 2. Min 6 kali 2, min 12. Min 6 tambah 2, min 4. Nah, kalau sudah ketemu, buat faktornya x min 6 kali x tambah 2 sama dengan 0. X kurangi 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Maka HP-nya adalah min 2,6. Jangan lupa kamu tulis, yang kecil adalah 1, yang besar adalah 2, X2. Kita lihat contoh 5. P tambah 3 dalam kurung buka, kurung tutup kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Maka minus 36-nya ini kamu pindahkan ke kanan. Menjadi P tambah 3 kuadrat sama dengan minus 36 pindah ke kanan menjadi plus 36. Kemudian kuadratnya kita pindahkan ke kanan dengan mengalihkan akar. Sehingga hasilnya adalah P tambah 3 sama dengan akar 36. Nah, jangan lupa di depannya dikasih plus minus. Maka P ditambah 3 sama dengan plus minus 6. P sama dengan 3 plus min 3 plus minus 6. P1 adalah minus 3. Gunakan yang tanda plus ini. Plus 6 sama dengan 3. P2 sama dengan min 3. Pakai yang min 6. Sama dengan min 9. Maka HP-nya ketemu, min 9,3. Sedangkan nomor 6, 4x kuadrat sama dengan 81. 81-nya sudah ada di kanan, kita bisa langsung selesaikan. Yaitu 4x kuadrat sama dengan 81. X kuadrat sama dengan 81 dibagi 4. Maka X sama dengan akar 81 per 4. Jangan lupa pakai plus minus. Maka X sama dengan plus minus akar 81. 9 akar 4 adalah 2. Jadi X1-nya adalah minus 9 per 2. Dan X2-nya adalah 9 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 9 per 2,9 per 2. Jelas ya nak ya? Kita masuk ke contoh 7. 2 kurung buka A dikurangi 1 sama dengan A kurung buka A ditambah 1 dikurangi 2. Kita kalikan dulu ini. 2 kali A, 2A. 2 kali min 1, min 2. Sama dengan A kali A kuadrat. A kali 1, A dikurangi 2. Yang sebelah kanan ini semua sukunya semuanya pindah ke kiri. Nah, untuk memindahkan berarti harus berubah tanda. A kuadrat pindah menjadi min A kuadrat. 2A-nya sudah di kiri, jadi tetap plus 2A. Plus A yang di kanan pindah ke kiri menjadi min A. Minus 2 sudah di kiri, tetap minus 2. Minus 2 yang di kanan pindah ke kiri menjadi plus 2 sama dengan 0. Maka min A kuadrat, ini sederhanakan ini, 2A dikurangi A adalah 1A. Kemudian min 2 ditambah 2 adalah 0. Maka hasilnya adalah min A kuadrat ditambah A sama dengan 0.
Kemudian ini kamu faktorkan. Kalau kamu mau lebih simpel, boleh dikalikan negatif. Sehingga min A kuadratnya adalah positif. Ini dikalikan. Maka dapatlah A kuadrat. Ini kamu kalikan, dapatnya min A sama dengan 0. Faktorkan, lihat A kuadrat dengan A pangkat rendahnya adalah A. Maka faktornya adalah A. A kuadrat dibagi A adalah A dibagi A adalah 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan 0 dan yang berikutnya A-1 sama dengan 0, A sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Sampai nomor 7, Ibu yakin kalian sudah paham ya nak ya. Kita masuk ke contoh 8. 3Y kuadrat dikurangi 75 sama dengan 0. Ini seperti tadi ya penyelesaiannya. 3Y kuadrat minus 75-nya kamu pindahkan jadi 75. Maka Y kuadrat sama dengan 75 dibagi 3. Y kuadrat sama dengan 25. Maka Y sama dengan plus minus akar 25 sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 5,5. Nah, untuk contoh 9, kita amati. Ternyata A-nya tidak 1. A-nya adalah 2. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, maka kamu kalikan 2 dikali 6. Dapatnya 12. Ya. Kemudian 12 itu diurai. 12 itu berapa kali berapa? Jumlahnya adalah 7. Oh, 12 itu adalah 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 3 ditambah 4 adalah 7. Maka bisa kamu selesaikan menjadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4x tambah 6 sama dengan 0. Ini 3x dan 4x ini adalah perubahan atau uraian dari 7x. Nah, setelah seperti ini, kamu faktorkan. Akan ada 2 suku, difaktorkan. 2x kuadrat ditambah 3x, faktornya adalah x. Kemudian 2x kuadrat dibagi x adalah 2x. 3x dibagi x adalah 3. Ditambah, kemudian ini faktor dari 4x tambah 6 adalah 2, kurung buka, 2x tambah 3, sama dengan 0. Oh, perhatikan, yang dalam kurung ini sama dan harus sama. Kalau tidak sama berarti kamu salah, maka yang di luar adalah x tambah 2. Dan yang di dalam kurung cukup ditulis sekali saja karena sama dengan 0. Maka x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3x sama dengan negatif 3 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, minus 3 per 2. Jelas ya? Nomor 10 ini juga sama nah dengan nomor 9. Jadi kamu kalikan dulu itu 3-nya kalikan dengan 10. 30. 30 itu perkalian berapa kali berapa? Jumlahnya min 17. Oh, min 2 kali min 15. Min 2 kali min 15 adalah 30. Min 2 ditambah min 15 adalah min 17. Nah, maka seperti contoh 9. Kamu uraikan 3B min 3B kuadrat minus 2B minus 15B plus 10 sama dengan 0. Setelah itu dikelompokkan menjadi 2 suku. 3B kuadrat diambil 2B, faktornya adalah B. 3B kuadrat dibagi B adalah 3B. 2B dibagi B adalah 2. Dikurangi 15B dibagi, oh ini dicari dulu faktor dari 15 dengan 10 berapa? 5 ya. Nah, kita faktorkan 5. 15B dibagi 5 adalah 3B. Kemudian plus 10 dibagi minus 5 adalah minus 2 sama dengan 0. Nah, ternyata yang di dalam kurung ini sama ya. Yang di luar kurung adalah B dikurangin 5. Yang dalam kurung
Cukup ditulis sekali, 3B min 2 sama dengan 0. Maka B dikurangi 5 sama dengan 0, B sama dengan 5. Kemudian 3B dikurangi 2 sama dengan 0, 3B sama dengan 2, dan B sama dengan 2/3. Himpunan penyelesaiannya adalah 2/3,5. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kamu pahami. Selamat belajar. Selamat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. I know gold is not in her